di hari Senin ini, tanggal 7 Desember tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Semoga sehat semua ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ngaturang panganjalima. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasida. Om Sidirastu Taratastu Sudhamasuaku. Sekarang begitu. Apa kabar semua ya? Baik-baik ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu, sedana Kenapa? sakit. Oh ya, mudah-mudahan tentunya cepat sembuh ya. Sampaikan ya. Di masa pandemi saat ini menjaga kesehatan itu adalah hal yang paling penting ya. Seperti yang bilang pemerintah, kalau kita mau keluar rumah, ingat pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian jangan jaga jarak. Misalkan dalam seperti sekarang ini, jaga jarak 1 sampai 1,5 meter ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka pendidikan agama Hindu pada materi Tribuna. Bagaimana tadi? Sudah melakukan pembersihan di kelas kan? Sudah. Apakah tadi sudah melaksanakan Trisandya? Sudah. Bagaimana rasanya? Pagi ini sudah Trisandya, kemudian tentunya tadi dari rumah sudah ke mandi, dicek suhu tubuhnya, mencuci tangan. Gimana perasaannya dalam mengikuti pembelajaran kali ini? Merasa berbeda dari hari-hari yang sebelumnya. Ya, tentunya bersemangat ya. Ya. Nah, sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu tentang Triguna, bersembahyang atau Trisandya tadi yang kita sudah lakukan, itu termasuk sifat tatwa dalam Triguna. Apa? Termasuk sifat apa ya? Sifat satuan. Sifat Satuan. Jadi sudah tahu ya kalau salah satu atau kita sebenarnya sudah memiliki sifat satuan dan sudah dilaksanakan tadi yaitu dalam bentuk Trisandya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak menjawab pretest terlebih dahulu. Itu tadi pretestnya dan terima kasih sudah menjawabnya. Bagus sekali nilainya ya. Kalian sudah bisa menjawab dari pretest itu, cuma beberapa orang saja yang belum bisa menjawab beberapa soal. Nah, untuk itu Ibu akan mencoba mengingatkan kembali. Kalau tadi dalam Trisandya itu adalah sifat dari satwam dari dalam diri manusia. Kita akan mempelajari tentang upaya-upaya menyeimbangkan Triguna, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, diharapkan dengan mempelajari upaya-upaya menyeimbangkan Triguna dalam diri, peserta didik memiliki kemampuan untuk meyakini upaya-upaya dalam menyeimbangkan diri dari pengaruh Triguna. Peserta didik memiliki kemampuan menghargai upaya-upaya seseorang menyeimbangkan Triguna. Kemudian, peserta didik memiliki kemampuan untuk menganalisis upaya-upaya menyeimbangkan Triguna dalam diri. Yang terakhir adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk memaparkan upaya-upaya menyeimbangkan Triguna dalam diri. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, ketika kita memiliki atau kita punya perasaan sombong, dengan kita menyeimbangkan atau mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa, tentunya kita tidak akan merugikan orang lain. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini Ibu akan melaksanakan penilaian ya, tetap melaksanakan penilaian. Baik selama pembelajaran ini
ini berlangsung maupun setelah pembelajaran ini berlangsung ya. Penilaian yang Ibu akan nilai itu penilaian sikap. Ibu akan tetap menilai sikap selama pembelajaran ini. Kemudian penilaian pengetahuannya Ibu akan memberikan pertanyaan nanti setelah memaparkan materi. Setelah itu penilaian keterampilan Ibu harapkan nanti anak-anak mampu memaparkan dan mempresentasikan ke depan. Ya, mengerti? Mengerti. Sekarang untuk memberikan stimulus atau sebagai rangsangan untuk ingatan anak-anak, Ibu akan memutarkan video. Tapi dalam kegiatan pembelajaran ini, pertama-tama Ibu akan memberikan stimulus. Setelah itu, Ibu akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Setelah itu, menjawab pertanyaan, mempresentasikan, menyimpulkan, kemudian kita akan mengadakan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah memberikan stimulus menonton video. Silakan disimak. Baik, itu tadi video. Kira-kira dalam video itu menarik apa tidak? Menarik. Kira-kira dalam video itu tentang apa? Video itu tentang apa? Siapa bisa? Ya. Seorang pria miskin yang mau membantu dan berbagi dengan sesama. Seorang pria miskin yang mau membantu sesama. Ya. Siapa lagi? Saya Bu. Ya. Seorang pria yang baik tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga sesama makhluk lain. Sesama makhluk lain ciptaan Tuhan ya. Ya. Bagus sekali, itu tanggapan dari video yang sudah tadi Ibu putarkan. Itu stimulusnya berarti sudah direspon ya. Sekarang kita lanjutkan. Ibu akan memberikan PPT. Di sini triguna dalam diri manusia, ya. Disimak penjelasannya dan perhatikan gambar-gambarnya, ya. Yang pertama yang kita bicarakan adalah cerita-cerita terkait triguna. Yang Ibu pilihkan di sini dua cerita mewakili dari sifat-sifat triguna. Pertama itu adalah cerita tentang Sang Kumbakarna. Nah, pada akhirnya Sang Kumbakarna ini gugur di medan perang sebagai seorang pahlawan yang membela kerajaannya. Di sini diceritakan Sang Kumbakarna ini malas, suka tidur berbulan-bulan. Tapi walaupun dia sakti, kalau suka tidur berbulan-bulan, tapi rasa malasnya itu lebih mendominan daripada sifat dari baiknya dia, kesaktiannya dia, sehingga akhirnya dia gugur dalam perang melawan pasukan Arab. Karena dalam membela negara tidak hanya diperlukan kesaktian, tapi diperlukan kecerdasan. Nah, itu tadi contoh cerita dari triguna yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada contoh cerita selanjutnya. Ini cerita yang sangat terkenal di Bali. Ini dikenal dalam bahasa Bali itu judulnya Pedanda Bake, tapi dalam bahasa Indonesia diceritakan Pendeta Bangau. Diceritakan seekor bangau yang sudah lama mengamati sebuah telaga di mana berisi banyak ikan. Di sana dia berpikir bagaimana caranya saya memakan ikan tersebut, bagaimana saya bisa menghabiskan seluruh warga dalam telaga tersebut. Kemudian dia memiliki
keinginan atau perasaan untuk menipu. Kemudian dia berubah atau merubah wujudnya menjadi seorang pendeta dan mengatakan kepada warga ikan yang dalam telaga tersebut bahwa saya adalah pendeta terkenal yang mampu membuat para ikan untuk hidup lebih baik. Di sana akhirnya para ikan dibujuk bahwa ada tempat lain yang lebih indah dibandingkan danau tersebut dengan cara berpindah tempat, dan dengan berpindah tempat itu caranya adalah dengan masuk ke paruh burung bangau, dan para ikan menyetujuinya sehingga para ikan masuk ke paruh bangau kemudian dipindahkan, tapi bukannya dipindahkan ke telaga yang lain, tapi ternyata para ikan ini dimakan oleh bangau. Sebenarnya di sini bukan ikan yang salah memilih guru, tapi karena bangau merasa dirinya pintar dan makhluk lebih besar, dia akhirnya menipu para ikan. Itu adalah sifat rajas yang lebih dominan pada diri bangau. Itu tadi tentang dua cerita. Sekarang kita lanjut pada materi usaha menyeimbangkan perilaku triguna. Nah, kalau triguna ini adalah ada 3, satwam, rajas, tamas. Pada sifat satwam itu harus ditingkatkan. Ditingkatkan dengan pelaksanaan ajaran agama. Kemudian untuk sifat rajas di sini dengan melaksanakan tapa brata yoga samadhi, pancayama brata, dasayama brata, pancanyama brata, dan juga menerapkan ajaran satwamasi dan juga catur paramita dan lain sebagainya. Banyak lagi yang ajaran agama yang dapat menyeimbangkan ajaran atau sifat rajas ini. Kemudian dilanjutkan untuk menyeimbangkan sifat-sifat tamas, tekun mempelajari Weda, mengembangkan intuisi kecerdasan, memiliki dharma, ucana dharma dulu itu yang dharma itu, kemudian taat menjalankan ajaran agama seperti kesamo, mudah memberi maaf, dhamma mengendalikan nafsu, astaya tidak mencuri, akroda tidak marah, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tentang penjelasan ibu tadi? Ya. Kan tekun mempelajari ajaran Weda. Itu gimana contohnya, Bu? Baik, itu ya bagus sekali. Di sini yang dimaksudkan tekun mempelajari ajaran Weda untuk siswa. Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Ika. Dengan cara mempelajari pustaka suci, contohnya Bhagavad Gita. Bhagavad Gita termasuk Pancama Weda. Contoh mengenalkan tamas dengan Bhagavad Gita dalam pustaka suci Bhagavad Gita adalah dalam pustaka suci Bhagavad Gita bab 17 sloka 14 dinyatakan sebagai berikut. Pertapaan jasmani terdiri atas pembaktian kepada Sang Hyang Widi, para brahmana, guru kerohanian, dan orang tua. Kebersihan, kesederhanaan, tidak melakukan hubungan suami istri, dan tidak melakukan kekerasan. Nah, itu tadi ya bahwa yang dimaksud di sini tekun mempelajari ajaran Weda. Salah satunya mempelajari pustaka suci. Dalam hal ini yang disebutkan temannya adalah Bhagavad Gita. Nah, seperti kita ketahui Bhagavad Gita itu kita kenal sebagai Pancama Weda, yaitu Weda yang kelima. Salah satu contohnya tadi disebutkan pada bab 17 sloka 14 ya. Itu salah satu contohnya. Kita mempelajari Bhagavad Gita juga sudah termasuk tekun mempelajari ajaran Weda. Ya. Baik, dari tayangan tadi siapa yang ingin bertanya? Ya, coba sebelah sana. Menurut saya kumbha karena tidak hanya memiliki sifat tamas yang malas, tapi juga memiliki sifat satwam. Karena ikut ukuran demi negaranya walau gugur di satu pertama. Ya, di sini dalam cerita dalam PPT-nya tadi ya, Ibu di sana kumbha karna tidak hanya memiliki sifat malas saja yang tidur berbulan-bulan, tapi ada sifat satwamnya, di mana dia satwamnya juga bisa berpikir, oh ini kakak saya bersalah, tidak benar menculik Sita. Tapi karena saya tinggal di Alengka, merupakan warga
musuh. Jadi dia tetap membela negaranya, bukan perbuatan kakaknya. Itu ya, tidak hanya sifat satwa. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk suasana. Baik, untuk selanjutnya silakan berdiskusi. Berdiskusi menjawab untuk LKPD-nya. Ya, silakan diskusikan jawabannya apa. Kalau tadi dalam video tadi, apakah orang itu hanya memiliki satu sifat saja? Apa saja yang ada dalam sifat selain yang disebutkan namanya di dalam video tadi? Selain memiliki sifat satwa, dia juga memiliki sifat tamas yang bodoh. Karena dia terlalu peduli terhadap hewan, dia adalah hanya memakan nasi, dan dalam ajaran agama, makan makanan yang tidak berasa dan terlalu pedas atau sampai membuat badan kita panas, itu adalah sifat yang tamas. Ya, itu tadi ya, benar. Sudah masuk. Jangan diskusi. Baik, setelah berdiskusi, siapa bisa menjawab pertanyaan nomor 1 tadi? Dalam yang sudah diberikan pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silakan Sang Ayu. Bagaimana cara menyeimbangkan sifat triguna dengan cara menjalankan ajaran agama? Dengan cara menjalankan ajaran agama. Ya, kita terima itu, bagus sekali. Kemudian yang nomor 2, siapa bisa menjawab? Ya, suasana lagi, silakan. Sifat apakah di dalam diri yang paling susah diseimbangkan menurut demikian? Menurut saya, sifat yang paling susah diseimbangkan adalah sifat tamas, karena sifat tamas memiliki sifat malas dan lambat. Karena memiliki sifat malas. Karena pada dasarnya semua malas ya, apalagi sekarang yang dingin-dingin ya, malas. Itu tadi pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang silakan kembali dibaca bukunya. Sekarang dibaca bukunya secara individu ya. Baca bukunya lagi, digali lagi jawaban-jawaban yang sudah didapatkan tadi, lebih lengkapnya bagaimana dari membaca buku dan informasi lainnya. Silakan. Baik, selanjutnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silakan. Cara menyeimbangkan sifat-sifat triguna yaitu memahami sastra, menjalankan ajaran agama, melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda, Tapa, Brata, Samadhi, Tatwamasi, serta Panca Yama Brata dan ajaran agama Hindu lainnya. Ya, itu tadi yang sudah dibaca ya dari buku ya. Itu tadi jawaban lengkapnya, sudah dilengkapi sesuai dengan buku. Sekarang nomor 2. Siapa yang bisa nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya setuju dengan suasana bahwa sifat di dalam diri yang paling susah diseimbangkan adalah sifat tamas dan rajas. Karena bila kedua sifat tersebut dominan dalam diri seseorang, maka sifat satwa akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Bila kedua sifat tersebut bisa dikendalikan, maka sifat satwa akan semakin subur. Contoh sifatnya, kita akan lebih mudah memberi maaf, dapat mengendalikan nafsu, dan tidak akan mudah marah. Ya, itu tadi ya. Dilengkapi sudah tadi jawabannya suasana. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Siapa bisa nomor 3? Saya, Bu. Ya, Resti. Apa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan tribuna? Menurut saya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan tribuna yaitu dengan cara pertama, selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, mengikuti Tirta Yatra dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, juga menaati dan menuruti ajaran-ajaran agama yang berlaku. Itu tadi jawaban nomor 3. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Baby. Kenapa manusia dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat triguna? Menurut saya, manusia dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat triguna karena triguna merupakan 3 sifat dasar manusia atau 3 sifat dasar
yang terdapat pada manusia yang dimiliki sejak lahir. Jadi sifat manusia atau triguna dapat menjadi ciri-ciri seseorang dan dapat dijadikan penanda bahwa orang tersebut dipengaruhi oleh sifat satwam, rajas, dan tamas dalam aktivitas sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi jawaban kita semua. Dan bagus untuk kita semua sudah mampu menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya adalah siapa dari kesemuanya itu ada yang sudah menyebutkan cara-cara menyeimbangkan atau upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menyeimbangkan. Nah, tentunya kita sekarang sudah bisa memahami bahwa sifat triguna itu ditingkatkan dan diseimbangkan. Silakan membuat, selanjutnya adalah membuat cerita yang berkaitan atau terkait dengan triguna yang bisa memberikan contoh pada kehidupan ini tentang sifat triguna itu yang kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibuat dan nanti Ibu minta salah satu saja sebagai contoh untuk menceritakan, mempresentasikan ke depan cerita tersebut. Baik, siapa yang bisa atau sudah selesai membuat cerita dan mempresentasikan ke depan? Silakan. Saya, Bu. Silakan, ayat ini. Yang lain juga dibuat ceritanya. Nanti di depan kalau ada waktu kita bisa presentasikan ke depan. Baik, contohnya adalah dari belajar dari laba-laba. Suputra adalah seorang pemuda yang sedang merasa sedih, kecewa karena telah mengalami sebuah kegagalan yang sangat memalukan di dalam hidupnya. Pada suatu hari, tanpa sengaja dia melihat seekor laba-laba. Berulang kali Suputra mencoba untuk menghancurkan atau merusak sarang laba-laba tersebut. Namun, laba-laba tersebut terus-menerus membuat atau membenahi sarangnya. Tidak lama kemudian, setelah melihat aksi si laba-laba tersebut, Suputra sadar bahwa kegagalan tidak harus disesali, akan tetapi dijadikan pelajaran hidup. Setelah hal tersebut, Suputra menjadi tekun, tidak mudah menyerah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi, kita sebagai manusia, jika kita menemui kegagalan, kita tidak boleh mudah menyerah. Akan tetapi kita harus terus berusaha dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, itu. Ya, jadi plus untuk temannya. Silakan, Bos. Nah, tadi sudah ada yang mempresentasikan. Sekarang dari keseluruhan kita, pembelajaran kita hari ini dari jawaban tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari jawaban-jawaban temannya tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Sunyandari. Yang dapat saya simpulkan dari jawaban-jawaban tadi, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan triguna dalam sifat satwa, yaitu sembahyang, melaksanakan puja trisanggil. Dalam sifat rajas, menerapkan ajaran tatwamasi, tidak mengejek teman karena saya tahu bagaimana rasanya diejek. Dalam sifat tamas, mengikuti kegiatan tirtayatra dan melaksanakan dharma gita. Itu saja, Bu. Nah, itu tadi ya kesimpulannya tentang pembelajaran bahwa sifat triguna itu sebagai seorang siswa yang dapat kita lakukan itu sebenarnya mungkin saja sudah dilaksanakannya. Contohnya sifat satwa sudah kita laksanakan tadi, kita sudah bertrisanggil, itu meningkatkan sifat satwa. Kemudian sifat rajas, contohnya kalau sifat rajas menerapkan ajaran tatwamasi, karena apa yang dirasakan orang lain mencoba kita rasakan. Misalnya kita tidak akan mengejek teman karena kita ikut merasakan bagaimana rasanya kita diejek teman, ya seperti itu ya maksudnya. Kemudian untuk sifat tamas, mengikuti dharma wacana. Biasanya kan ada ya di desa-desa ada biasanya dharma wacana. Kita bisa terlibat di sana mengikuti kan. Tapi juga langkah bagusnya kalau misalnya kita bisa membantu di sana menyiapkan kegiatan tersebut. Tirtayatra tentunya sering bersembahyang ya. Kalau di sini mungkin sering bersembahyang ke
danau batur dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu atau kegiatan yang dan juga sudah pernah dilakukan sebagai seorang siswa ya, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan tamas dan meningkatkan satwa pada diri manusia. Itu tadi kesimpulannya yang sudah Ibu buatkan, silakan dicatat ya. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi untuk mengetahui ketercapaian kita hari ini. Silakan dikerjakan kemudian dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Nah, sudah evaluasinya sudah dikumpulkan tadi dan bagus sekali, semua sudah bisa menjawab dan semuanya benar ya. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Nah, sudah evaluasi. Sekarang siapa yang bisa menanggapi atau memberikan komentar atau manfaat atau apalah tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Tadi kita belajar tentang tribuna, yaitu upaya menyeimbangkan tribuna. Tribuna dalam diri manusia tidak bisa dihilangkan atau dihindari, tapi dapat diseimbangkan. Menurut saya sebagai seorang siswa, saya sudah menyeimbangkan sifat rajas dengan cara menghormati teman dan menyeimbangkan sifat tamas dengan cara melakukan teater dan dharma gita. Yang paling sering saya lakukan yaitu dengan melaksanakan pisandia. Ya, itu tadi ya. Sebenarnya tribuna ini menyeimbangkan, upaya-upaya untuk menyeimbangkan sebenarnya sudah kita laksanakan. Sebenarnya sebagai seorang siswa sudah beberapa hal sudah dilaksanakan, namun akan lebih ditingkatkan lagi di tahap yang lebih tinggi lagi tentunya agar kita bisa berbuat yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat ya. Sebenarnya sudah melaksanakan, tinggal ditingkatkan lagi ya. Ya, bagus sekali. Sekarang Ibu akan memberikan PR. Silakan dilihat bukunya halaman 60. Kerjakan halaman 60 PR-nya. Dikumpulkan minggu depan. Dan untuk materi atau kegiatan kita minggu depan itu adalah melaksanakan ulangan harian yang ketiga. Jadi belajar dengan rajin apa yang sudah Ibu berikan, materi-materi yang sudah diberikan, silakan pelajari untuk ulangan ketiga ya, tentang tribuna. Kita sudah mempelajari tadi tentang tribuna. Bagaimana dari tujuan pembelajaran kita tadi, siswa mampu menyebutkan upaya-upaya menyeimbangkan tribuna. Sudah nggak? Sudah tahu nggak sekarang upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam menyeimbangkan tribuna? Sudah tahu nggak? Sudah. Tadi sudah mampu juga dipaparkan dengan baik, disimpulkan tentang upaya-upaya menyeimbangkan tribuna. Berarti pembelajaran kita hari ini sukses dan kita berhasil memahami tentang upaya-upaya menyeimbangkan tribuna. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang Ibu sudah sampaikan tadi? Tidak. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran ini, sudah mendapatkan manfaatnya tadi sudah disebutkan. Sekarang Ibu ingatkan lagi, masa pandemi ini belum berakhir. Nanti tetap jaga kesehatan sampai di rumah, cuci tangan dan tetap semangat ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini. Silakan dirapikan bukunya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan para pesan. Om Dewa Suksama Parang Siddhaya Namaskara. Om Santi 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 Om.